Pernikahan itu sah bila dipenuhi syarat-syaratnya. Syarat pernikahan adanya suami dan istri, kemudian adanya wali, adanya 2 saksi, kemudian adanya akad. Dan tentunya dalam akad disebutkan tentang mas kawin. Jadi bila syarat-syarat pernikahan itu terpenuhi seperti yang saya sebutkan, maka pernikahan itu akan sah secara syariat, ya. Dan tidak ada disebutkan syarat pernikahan adanya persetujuan daripada sesiapapun, melainkan persetujuan daripada wali terhadap anak daranya. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali kepada si perempuan itu, maknanya wali yang menikahkan dan menyetujui perkahwinan anaknya kepada lelaki yang akan berkahwin dengannya. Maka dalam hal ini tidak ada satu syarat untuk sahnya pernikahan persetujuan selain daripada yang saya sebutkan, termasuk daripada persetujuan istri yang pertama. Hanya menjadi satu ketetapan sebagai satu peraturan disebabkan oleh kerana banyaknya timbul keruntuhan rumah tangga, disebabkan oleh kerana disebabkan oleh kerana istri yang tidak bersetuju, yang sampai impaknya itu kepada runtuhnya rumah tangga dan juga anak-anak menjadi terbiar dan tak terurus, atau anak-anak kehilangan orang tuanya atau ayahnya, atau kehilangan dua-duanya. Sehingga hal ini ketika banyak berlaku dengan beberapa sebab lah, ya mungkin faktor luaran, faktor dalaman, ketiadaan kesediaan untuk menerima hakikat yang boleh menimbulkan permasalahan runtuhnya rumah tangga, maka sebahagian mengambil langkah untuk mengambil persetujuan daripada istri bukan sebagai syarat sahnya pernikahan, karena tidak ada syarat sah pernikahan itu persetujuan daripada istri yang pertama, akan tetapi untuk mengelak daripada timbulnya permasalahan rumah tangga di masa akan datang. Maka dalam hal ini mereka yang akan atau suaminya yang berpoligami hendaklah masing-masing tahu tanggung jawabnya, baik yang suami daripada tuntutan adilnya dalam segala aspeknya, dan tidak zalim satu kepada yang lain. Kalau kita melihat dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau hatta di masa sakitnya, yang sakit itu membawa kepada kewafatan beliau, masih beliau berpindah daripada rumah satu istri kepada istri yang lain, sebagai memenuhi hak mereka, hak istri terhadap suami pada sifat pada bahagian adil, di mana Nabi hatta sakit pun masih berpindah ke rumah masing-masing daripada istrinya untuk memenuhi hak masing-masing, karena itu tuntutan di dalam syariat untuk berlaku adil pada bahagian yang dituntut untuk adil. Walaupun pada akhirnya istri-istri Nabi yang lain pun pada akhirnya menggugurkan haknya masing-masing dan menyerahkan kepada Siti Aisyah agar supaya Nabi dapat dirawat di rumah Siti Aisyah, karena keinginan Nabi seperti itu. Namun keinginannya tidak menggugurkan hak istri-istri yang lainnya untuk dipenuhi, melainkan istri-istri Nabi sendiri yang menggugurkan hak mereka pada Nabi untuk diserahkan kepada Siti Aisyah, sehingga sepanjang akhir hayat
hidup Nabi berada di rumah Siti Aisyah dan tidak berpindah-pindah seperti sebelumnya. Ini menunjukkan bagaimana tuntutan adil itu yang dituntut dalam syariah bagi mereka yang berpoligami. Daripada istri hendaklah mengetahui tanggung jawabnya kepada agama itu sendiri, dan tidak menjadikan permasalahan perasaan yang terluka atau sakit hati dengan perbuatan itu mengambil sikap melebihi daripada batasan syariat, karena sikap melampau dalam mengambil sikap melampau melebihi daripada batasan syariat akan merugikan orang itu sendiri karena melanggar syariat, dan tidak merugikan orang lain lebih daripada dia merugikan kepada dirinya sendiri karena melanggar kepada syariat. Oleh sebab yang demikian, bila dalam keadaan tercabar dengan dugaan emosi dan lain sebagainya, maka hendaklah bersederhana dan juga tidak melebihi batasan untuk tidak menanggung dosa daripada perbuatannya. Allahu a'lam.